Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami bisa menjumpai Anda kembali dalam format acara Bincang Santai yang insya Allah kami akan mengetengahkan acara-acara atau tema-tema yang insya Allah bisa menggugah pemikiran Anda, yang insya Allah menjadi bahan renungan bagi kita semua dan insya Allah menjadi inspirasi tentunya bagi kita semua. Baik, pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menyaksikan acara kami, insya Allah di ruang studio IHBS TV sudah hadir narasumber kita yang insya Allah sangat kompeten dan akan membahas secara tuntas, mengulas secara lugas, dan insya Allah mengupas secara cerdas satu tema yang sangat menarik tentunya, yaitu satu tema tentang apa itu Islam Sontoloyo. Pemirsa IHBS TV dimanapun Anda, kita simak terlebih dahulu atau kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz hari ini? Masya Allah. Wah, tumben Ustadz ini dengan tampilan baru pakai sarung Ustadz hari ini. Ini Masya Allah, ini ada maknanya ke arah judulnya. Oh gitu, Masya Allah. Iya, insya Baik, Allah. tapi sarung itu kan menjadi satu identitas dan ikon tertentu nih Ustadz, enggak ya tuh? Iya, Nasional ya kalau sarung ya. nasional. Insya Allah kalau sarung itu memang sudah menjadi warisan budaya Indonesia ya Ustadz Iya, ya. Insya Allah yang memang menjadi suatu kebanggaan lah bagi bangsa Iya, Indonesia. dan ini kita termasuk kearifan lokal yang bagus. Masya Allah, harus dilestarikan Ustadz. Iya. Baik Ustadz, kita kedua kalinya nih hari ini kita membahas satu tema yaitu tentang pemikiran Bung Karno Ustadz. Iya, betul. Seperti yang sudah sebelumnya yaitu tentang apakah Bung Karno punya madhab sendiri, kita sudah kemarin kita bahas. Dan insya Allah respon dari para pemirsa sangat luar biasa nih Ustadz ya. Iya, betul. Jumlah yang komen, yang yang menyimak ini sudah ribuan ternyata Ustadz ya. Iya. Dan yang kedua ini kita akan mengupas tentang pemikiran dan satu tulisan ya, lewat satu tulisan Bung Karno yang dimuat di majalah Panji tahun 1940 itu tentang Islam Sontoloyo Ustadz. Iya. Dan Ustadz ini salah satu dai ulama juga yang banyak menyimak tentang pemikiran Bung Karno ya Ustadz. Iya. Nah, selain kitab-kitab para ulama yang lainnya, termasuk kitab Bung Karno, buku-buku Bung Karno juga banyak Ustadz simak. Kenapa Ustadz tertarik dengan pemikiran Bung Karno Ustadz? Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, memang Soekarno itu sebetulnya sudah hampir dinobatkan oleh dunia Islam menjadi pembaharu Islam. Mujaddid misalnya. Iya, mujaddid. Karena gagasan-gagasannya yang cemerlang, dan juga pandangan-pandangannya yang positif terhadap Islam, dan juga kepada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat super gitu. Bahkan ketika beliau menjelaskan tentang dakwah beliau di Mekah adalah maha-maha hebat, dan juga ketika di Madinah juga maha-maha hebat. Yang tidak kalah pentingnya adalah apresiasi kepada revolusi mental yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab di dunia Timur Tengah. Bahkan kalau kita lihat di dalam buku ini, buku apa itu Ustaz? Inilah yang kita ingin angkat Islam Sontoloyo ini Ini Insinyur Soekarno, pikiran-pikiran sekitar pembaharuan pemikiran Islam. Nah, pada saat beliau di Endeh itu bersurat kepada Hasan, itu yang utama diminta adalah buku tentang pengajaran sholat. Masya Allah. Masya Allah ya. Kemudian yang kedua adalah buku tentang utusan Wahabi. Saya ingin ini siapa sebetulnya Muhammad Ibnu Saud siapa yang Wahabi. Terus kemudian Al-Mukhtar, terus kemudian Debat Talqin dan Al-Bukhari komplit.
Al-Burhan komplit, Al-Jawahir komplit. Dan bahkan beliau juga meminta kepada Hasan untuk secepatnya mengirim kitab-kitab hadis, terutama Sahih Bukhari dan Muslim. Makanya pada ini hari semua buku dari anggitan saudara yang ada pada saya sudah habis saya baca. Saya ingin sekali membaca lain-lain buah pena saudara dan ingin pula membaca Bukhari dan Muslim yang sudah tersalin ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini ya. Ini yang mendorong saya itu untuk membaca, menganalisa kenapa sosok yang seperti ini hanya ditampilkan sisi kirinya, satu sisi saja gitu. Iya, itu kan gitu. Yang gagasan-gagasan Islam seperti ini sangat memotivasi generasi muda Islam sekarang. Ya, itu yang menjadi motivasi saya. Contoh aja kita ambil di dalam buku ini. Bagaimana komentar beliau ya? Ini kayak model semi bedah buku ini. Iya, Masya Allah. Ya bedah buku. Dan Ustaz lengkap sekali sepertinya di rak buku Ustaz itu buku Bung Karno ya. Iya, betul. Jadi semua ada. Nah ini yang menarik. Bagaimana komentarnya kepada ini Rasulullah. Nabi Muhammad memang salah seorang pembangun masyarakat yang maha hebat. Tetapi tiap-tiap hidung mengetahui. Bahkan masyarakat abad ke-7 masa itu tidak sama dengan masyarakat abad ke-20 yang sekarang ini. Hukum-hukum diadakan oleh Nabi Muhammad untuk membangunkan dan memeliharakan masyarakat itu. Tertulislah di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hadis hurufnya Al-Quran dan hadis itu tidak berubah. Sebagai juga tiap-tiap huruf yang sudah tertulis satu kali. Buat huruf Al-Quran dan Sunnah malahan. Teguh selama-lamanya. Tidak lapuk di hujan. Tidak lekang di panas. Tetapi masyarakat selalu berubah. Masyarakat selalu berevolusi. Sayang sekali ini tidak tiap-tiap hidung mengetahui. Sayang sekali sebab umpamanya tiap-tiap hidung mengetahui, maka niscaya tidaklah selalu ada konflik antara masyarakat itu dengan orang-orang yang merasa dirinya memikul kewajiban menjaga aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah itu. Dan tidaklah masyarakat Islam sekarang ini sebagai seekor ikan yang terangkat dari air setengah mati, megap-megap katanya. Masya Allah, suatu penggambaran yang sangat cerdas, apresiatif itu saja. Iya. Jadi bahkan dia itu menginginkan Islam itu yang hidup. Kita itu beragama itu dapat apinya, nyalanya, bukan abunya. Bukan hanya segadang arang mati gitu loh. Kan sekarang seperti itu. Yang beliau kritisin itu, kebanyakan umat Islam sekarang itu adalah beragama itu dapat abunya. Beragama itu arang yang mati. Tidak rohnya, tidak hidup, tidak menyala, tidak apinya, sehingga apa? Kolot. Makanya yang paling dibenci beliau adalah 3 kalimat. Kolot, taklid, jumud. Itu paling diulang-ulang. Apa Ustaz? Kolot, taklid, jumud. Dan saat ini juga masih ada dan kaum muslimin yang seperti malah itu. Dipelihara. Di sebagian komunitas dipelihara untuk kolot, untuk jumud, untuk taklid, membabi buta. Apa sekarang tokohnya ngomong A, semuanya A. Tokohnya ngomong B, semua B. Dan umat dikekang dengan satu kondisi tertentu. Makanya beliau itu sangat-sangat benci terhadap ulama, terhadap tokoh agama yang berfikih itu fikih kaku ya. Tidak fleksibel, tidak luas. Ya, kalau bahasa dia itu tidak menerapkan fikih kekaretan gitu ya. Fikih itu kan harus lentur ya. Makanya beliau itu di dalam buku ini mengeluarkan satu istilah renaissance pedagogik. Masya Allah. Jadi mendidik untuk perubahan. Renaissance pedagogik. Iya. Bagaimana sekarang ini berubah untuk menjadi baik, berubah untuk menjadi cerdas, berubah yang jumud menjadi rasional, berpikir, membuat satu gagasan yang awalnya Islam itu jumud, mati, beku, menjadi progresif, dinamis. Makanya dia itu marah banget dikatakan, kenapa sih Anda itu menjadi seorang muslim yang sangat progresif, dinamis?
saya ini kurang dinamis sebetulnya, kayak gitu bilangnya. Ya, Masya Allah. Jadi intinya jika ada yang mengatakan bahwa Bung Karno ini kurang simpatik terhadap Islam, sebetulnya tidak benar ya Ustaz ya. Beliau sangat simpatik ya. Ya, sebetulnya kan yang dia cita-citakan begini di dalam bukunya itu. Kita sekarang bagaimana di tengah berbagai macam agama-agama yang ada, etnis yang ada, kemajumukan ini, umat Islam tidak sekarang ini mencoba untuk membuat suatu negara agama. Ya. Tapi bagaimana sekarang ini kita itu menjadikan orang-orang Muslim itu masuk ke parlemen, kemudian membuat hukum, undang-undang yang agamis, mewarnai, kan gitu. Sehingga dari situlah kita itu berkiprah, kita tunjukkan keislaman kita di tengah kenyataan hidup, ya. Bukan hanya sekarang menempel merek, bukan hanya sekarang ini menempel suatu nama tanpa satu hakikat. Nah, itu. Bahkan ini dia katakan juga orang-orang yang model seperti ini tuh Islamnya itu Islam Sontoloyo tadi itu. Dia hanya sekedar fikihnya itu legal formal tanpa mencoba untuk menggali hakikatnya, tanpa untuk mewarnai di dalam kenyataan hidupnya, itu kan gitu. Masya Allah. Dan Ustaz, kita masuk ini ke tulisan apa itu Islam Sontoloyo ya, dan tulisan Bung Karno ini Masya Allah sangat inspiratif. Saya baca beberapa kali, tidak bosan-bosannya, ternyata masih banyak hal-hal yang relevan untuk dibaca kaum muda zaman sekarang. Karena gini ya, beliau itu selalu berpikir Islam itu harus bisa berperan sampai 1000 tahun. Jadi untuk apa sekarang kita menggagas sekarang besok mati? Maka gagasan yang cemerlang, gagasan yang berlian adalah yang bisa dinikmati generasi yang akan datang itu 1000 tahun. Makanya kita harus menjadi alat sejarah, katanya dia kan begitu. Yang nanti kita itu menjadi apa? Menjadi pelaku sejarah. Sehingga beliau juga termasuk memasukkan orang Sontoloyo, kiai-kiai yang hanya sekarang sibuk dengan fikih klasik, fikih yang kaku, melupakan sejarah. Ya, tidak sama sekali punya minat untuk bersejarah itu. Ini hal-hal yang paling penting yang harus disampaikan itu. Masya Allah. Dan salah satu tulisan beliau itu yang saya ingat Ustaz, pertama ada Indonesia menggugat di bawah bendera revolusi, Sarinah dan lain sebagainya, dan salah satunya adalah Islam Sontoloyo ini ada di dalam buku di bawah bendera revolusi Ustaz ya. Ini kita masuk Ustaz ke masalah bahasan dari Sontoloyo. Kayaknya nggak enak karena menyebutkan Sontoloyo itu ya, kayaknya gimana gitu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud Sontoloyo ini Ustaz sebenarnya, dan yang dimaksud oleh Bung Karno itu apa gitu? Ada sebetulnya beredar di pustaka kita yang kadang-kadang orang itu merasa merasa tidak etis untuk menyampaikan atau merasa risih untuk mengungkapkan. Contoh aja Gatoloco sama Darmo Gandul. Padahal ini sastra, hasil tulisan sastra, ya, di mana ada seorang yang dianggap anak raja yang sangat terkenal sekali, tapi dia itu tidak betah hidup di dalam kerajaan istana dengan gemerlapnya. Anti kemapanan lah. Anti kemapanan, akhirnya dia itu keluar dari istana, ngembara. Ya. Nah, akhirnya di dalam pengembaraan itu ketemulah seorang yang namanya Darmo Gandul yang akhirnya mengabdi. Ya, ini satu sosok antara langit dengan bumi, yang satunya cerdasnya nggak ketulungan, ini bodoh tapi nurut, gitu. Terus akhirnya dia itu mencoba untuk mencari lawan debat, mencari kebenaran. Siapa yang bisa mengalahkan saya akan ikuti agamanya. Sama. Nah, ketika saya pernah sampaikan itu, ada orang yang ini Ustadz saru banget, ini Ustadz jorok banget. Ya sama ini Sontoloyo ya, gitu kan. Gitu. Ya sebetulnya kalau kita bahas dari akar kata ya di dalam KBBI itu kan Sontoloyo itu kalimat makian.
sontoloyo itu kalimat ledekan ya. Kesalahan mungkin gitu ya Ustaz ya. Iya, orang ketika ada kesel ini sontoloyo kan. Nah, aslinya itu dari akar kalimat profesi. Sebetulnya sontoloyo itu suatu pekerjaan mengembala bebek. Yang giring-giring gitu ya Ustaz. Iya, giring bebek. Itu namanya kerjaan sontoloyo ya. Nah, kenapa akhirnya dipakai istilah untuk makian? Karena kadang-kadang pengangon bebek itu ketika nyebrang ribuan bebek ganggu orang berjalan. Itu. Terus kemudian ketika kadang-kadang mengembala atau mencarikan makan itu, makan padi orang, tanaman orang, akhirnya apa? Bikin resah, sehingga orang-orang yang resah terganggu dengan bebek-bebek itu sontoloyo gitu ya. Itu di Jawa Timur. Iya di Jawa Timur, ini bahasa Jawa Timur karena Soekarno memang kan dari sana kan gitu ya. Itu ya. Ini istilah akhirnya dipakai ya, bahasa aslinya dia orang sana karena berbudaya sana, lahir di sana, makanya dipakailah istilah sontoloyo itu untuk memaknai Islam yang nakal, Islam yang mesum, kalau istilah beliau itu ya. Islam mesum itu Islam sontoloyo kan gitu. Apa dosa di sebelum ini? Anda coba tadi masukkan kata sontoloyo ini ke ChatGPT, aplikasi AI Ustaz, artificial intelligence di komputer ya. Ternyata nggak mau menafsirkan. Mohon maaf ini kata kurang etis gitu. Oh ternyata ini nggak mau nih ChatGPT ya Ustaz. Chat aplikasi AI itu nggak mau menafsirkan itu ya. Dan jadi ternyata ini dia lebih etik ya. Iya betul. Dan selanjutnya Ustaz, termasuk berani juga ya Bung Karno menuliskan, menggandengkan satu sisi kata sontoloyo yang maknanya yang nggak bagus ya, kurang bagus lah. Yang satu lagi Islam gitu kan. Sebetulnya apa sih tujuan beliau menulis ini Ustaz, dan sejarahnya gitu? Sebetulnya ini adalah kritikan sosial ya. Karena revolusi mental beliau itu membuahkan satu kritikan-kritikan yang tajam. Bahkan beliau sampai berani, gak apa-apa saya dikatakan onar, dan membuat keonaran dalam hal yang seperti ini positif katanya dia. Jadi berani, gak ada masalah. Saya mengatakan Palu Godam pun mendapatkan kritikan banyak, serangan banyak, gak ada masalah, karena memang beliau itu sosok yang sangat-sangat berani melawan arus demi kebaikan ya, bukan hanya sekarang nekat, bukan sekarang ini punya urat nggak punya urat takut, nggak begitu aja. Ada satu target, ada sasaran, ada gagasan yang diinginkan untuk dijual di tengah kebekuan. Ya apalagi ketika itu masyarakat sangat dihantui, dan mungkin sampai sekarang ada yang tadi itu cumut, taklid, beku, dan kolot. Makanya dia ngeritikin di antara hal-hal yang dia anggap Islam sontoloyo itu ngakal-ngakali Islam gitu loh. Ngakal-ngakalin agama. Agama. Awalnya kan gitu. Yang beliau angkat pertama kali kan ada seorang kiai yang ada di Priangan sana menggagai, meniduri, menghamili santrinya dengan alasan kan kamu supaya nanti kalau kajian tidak kan biasanya nutup aurat dan bahkan nutup muka supaya kita talaki, tidak terganggu, tidak haram. Gimana kita halalkan hubungan kita? Ya secara formalitas aja, kita sebagai suami istri. Mahram lah. Dengan cara seperti itu nanti kita itu bebas untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Ternyata bebas digagahi, bebas dikerogotin kehormatannya. Itu. Ini beliau juga mengkritisi lagi. Ini sama aja katanya orang ngakal-ngakali rentenir. Supaya halal, diakal-akali, dihalalkan. Pura-pura jual beli. Yang di dalam Islam ternyata bai'ul ina. Jadi Soekarno ini sampai fikihnya sedalam itu ya. Bai'ul ina. Caranya apa? Daripada sekarang kamu saya pinjemin uang 100, nanti balik 120. Caranya jual beli aja. Ini barang saya, belilah 120, bayar
2 bulan yang akan datang. Oke, ya. Kemudian setelah itu saya beli kontan sekarang lagi 100, ya. Udah, sekarang apa artinya? Saya kasih uang 100, 2 bulan lagi balikin 120. Ini adalah Islam sontoloyo ini, kan gitu. Ngakal-ngakalin Iya, fikih gitu. iya, supaya kelihatannya halal ya, supaya kelihatannya boleh. Kan ini jual beli. Padahal ini adalah rentenir. Ini adalah Islam sontoloyo. Dan termasuk juga di Padang ya. Ada di mana di daerah bukan di Jawa di sini juga supaya kalau nggak salah Sumatera dia Padang ya. Supaya nikah itu bisa halal ya, pelacuran itu halal, maka diatasnamakan agama. Jadi siapa saja yang ingin berzina, melacur, dia bisa beli perempuan itu dengan akad nikah. Setelah nanti puas sehari 2 hari, nanti ada KUA-nya juga, ada walinya juga. Nanti setelah puas selesai disuruh untuk menjatuhkan talak 3 kali. Tuh. Ini juga kata beliau ini Islam sontoloyo. Ngakalin juga. Ya. Iya, dan bahkan dia ketemu seorang syarif ya Habib turunan Rasulullah juga begitu. Ditanya masalah fikih kolot banget, cumut banget. Maka dia kesel juga sama orang Islam seperti ini. Ini Islam sontoloyo ya gitu. Jadi intinya yang beliau maksud ini adalah kritikan sosial. Di mana kalau kita itu beragama, janganlah kita itu mengakal-ngakali, kata Allah, mengakali Allah, mengelabui Allah, menipu Allah, kata dia. Ini Islam sontoloyo. Allah diakal-akali, Allah dikelabui, Allah sekarang ini diatur-atur, kan gitu. Ini yang dimaksudkan beliau Islam sontoloyo. Dan model yang seperti ini banyak sekarang. Sampai sekarang juga banyak. Iya. Ya, kalau sekarang ada Soekarno masih hidup, dia akan tulis mungkin di Kompas mungkin ya. Atau mungkin di beberapa tulisan sosmed, beliau akan mengkritisi secara pedas. Bagaimana dia itu memperalat jubahnya yang besar, surbalnya yang besar, hanya untuk mencari keuntungan dunia, memperalat agama, memperalat umat. Apalagi kasus-kasus yang terakhir, bagaimana ada seorang kiai menghamili secara sporadis santrinya, baik yang di Jawa Barat, yang Jawa Timur. Ini semuanya, kata Soekarno, sontoloyo, kan gitu ya. Sontoloyo, ya. Gitu. Jadi yang dimaksud bukan agama Islamnya, Ustaz ya. Iya, Muslimnya yang sontoloyo. praktek keislamannya. Iya. Apresiasi dia terhadap Islam itu kurang menyejukkan. Jadi sehingga di sini adalah kritikan sosial yang sangat tajam dan membuat harusnya kita itu sadar gitu kan gitu. Ya, baik Ustaz. Jadi Bung Karno ini berharap atau bermimpi tentunya bahwa tatanan kaum muslimin orang Islam ya pada masa itu ya keluar dari kekolotan, keluar dari kejumudan Ustaz ya. Iya, makanya di dalam sekitab di bawah bendera revolusi itu kan ada memudahkan Islam. Dan beliau mengangkat tulisannya Ki Haji Mas Mansur. Bahkan beliau itu sangat mengagumi Ki Haji Mas Mansur, sangat mengagumi, menyanjung Muhammad Nasir. Bahkan dia Masya Allah memujinya, hendaknya kita itu punya tokoh-tokoh yang berlevel tinggi seperti Muhammad Nasir. Gitu ya. Di samping pujian dia kepada Hasan. Inilah seharusnya seperti itu. Ya. Allah. Bisa Ustaz kita kita flashback ke belakang ya. Memang seperti apa sih waktu itu kekolotan kaum muslimin ya, selain tadi ngakalin fikih, terus menganggap bahwa setelah sarungan, setelah pecian, sorbanan cukup sudah merasa jadi muslim yang taat gitu kan. Mungkin seperti itu, dan ini ada faktor pengaruh penjajah nggak membuat pemikiran kolot kaum muslimin seperti itu Ustaz? Iya. Yang dianggap kolot oleh Soekarno adalah bagaimana dunia pendidikan Islam ini gak beranjak bangkit dari fikih yang sekarang ini kaku menuju fikih yang cerah. Dari Islam yang sekarang kolot menjadi Islam berkemajuan. Makanya kalau sekarang ada salah satu ormas yang menabuh genderang Islam kemajuan, itu dari konsepnya Soekarno. Ya, Islam berkemajuan, yaitu Islam yang
melepaskan belenggu taklid, belenggu jumud, kolot. Contoh aja yang paling dikritisi adalah tentang masalah di antara para ulama fikih pada saat itu mengharamkan transfusi darah. Jadi donor darah itu haram. Zaman itu. Zaman itu. Makanya sampai juga ada fatwa haram donor darah kepada non-muslim. Itu. Dia kritisin habis di dalam tulisannya, kalau nggak salah ditulis di Panji Masyarakat itu. Dia tulis itu. Masa sekarang ini saya berbuat baik kepada orang nggak boleh? Ya, Islam yang notabene adalah agama yang memerintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Masa sih kita gara-gara dia itu melakukan sesuatu yang beda wilayah agama kita tidak boleh ta'awun. Dan yang tidak kalah pentingnya kritikan dia adalah tentang masalah bagaimana seorang muslim bersikap kepada non-muslim dari sisi muamalah, dari sisi keduniaan. Itu. Nah, dari situlah dia akhirnya mengeluarkan statement yang bagus untuk mengkritisi, untuk mengeluarkan orang itu dari belenggu taklid, jumud dan kolot tadi itu. Allah. Dan tentu Bung Karno bisa berpikir kritis seperti itu kan, atau bisa sampai mengeluarkan tadi tulisan Islam Sontoloyo dan tulisan-tulisan yang lain, terutama yang ada hubungan dengan agama saja. Tentu dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat seperti itu. Nah, kondisi masyarakat ini kan sebagai produk ya saja dari kebijakan, dari pendidikan dan politik, ekonomi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh para penjajah lah waktu itu ya, orang-orang Belanda. Nah, seperti apa kebijakan agama waktu itu, kebijakan terhadap agama Islam tentunya maksudnya? Iya, karena Soekarno menulis ini kan belum ada istilah Indonesia menjadi negara dan masih sekitar tahun 1940-an kan. Sebetulnya ketika saat itu agama kan ada ordonasi agama ya. Agama itu dibatasi hanya wilayah haji, masjid, nikah. Hanya wilayah itu aja. Jadi Belanda itu membuat satu legalitas, seorang muslim itu bebas kalau mengurusi 4. Satu mengurusi haji, itu pun tetap diawasi. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang sekarang ini menggulirkan revolusi. Makanya sampai metode pengawasan yang pada saat itu sesuai dengan zamannya, orang digelari haji. Gelar haji itu dari zaman itu. Iya, karena untuk inventarisasi alamiah kan gitu. Jadi nggak perlu bangga juga disebut haji. Iya, karena dengan orang nyebut Pak Haji, oh di sini ada Pak Haji 5, di sini ada Pak Haji 3. Karena memang rata-rata mereka ketika pulang haji itu membawa nilai-nilai revolusi. Mereka ambil pelajaran dari Tuan Kunan Renceh ya, haji miskin. Mereka ambil pelajaran, mereka haji-haji yang pulang dari Mekah kemudian mengadakan revolusi di mana, di daerah Cilegon kan gitu. Dan haji yang lainnya. Gitu ya, ini terus ada Haji Rifai yang ada di daerah Jawa Tengah. Semuanya ini adalah menandakan bahwa tidak boleh bebas begitu saja. Kemudian yang kedua adalah masalah peribadatan sholat. Terus kemudian yang ketiga adalah pernikahan. Nah, yang keempat kematian. Ini aja yang dibolehkan. Adapun tentang masalah pendidikan, itu kan ada kontrol ketat kepada guru-guru agama. Ya, guru-guru agama itu sangat diawasi, diperketat, bahkan mendirikan persatuan guru saja itu sulit sekali. Walaupun di Sumatera berhasil, di antara ketua persatuan guru agama seluruh Sumatera adalah Kiai Haji Rasul ketika itu. Ayahnya Bung Hamka ya. Masya Allah. Nah, dari kondisi seperti inilah yang membentuk umat Islam itu jumud. Umat Islam itu tidak mudah untuk diajak berpikir politik, sosial, ekonomi yang sifatnya berkemajuan, yang sifatnya inklusif terbuka. Apalagi membentuk suatu konsep kebangsaan yang cerah menurut Soekarno itu ya. Masya Allah. Jadi Bung Karno ya maaf, di zamannya itu adalah agen perubahan yang sangat luar biasa, bisa menggerakkan masyarakat untuk bisa mencapai suatu tujuan, yaitu merdeka 5 tahun setelah tulisan ini terbit. Iya, bahkan dia mengulang-ulangi. Udah sekarang benar atau tidak, ini nanti
sekian ratus tahun ucapan saya ini yang menilai adalah sejarah, yang berbicara adalah sejarah. Dan sekarang ternyata betul. Ya, bagaimana hal ini diucapkan oleh Soekarno ya pada tahun 1940, sekarang kenyataan. Bagaimana kita itu dibutuhkan satu Islam yang dimudahkan. Maksudnya Islam yang tidak jumud, Islam yang tidak kolot, Islam yang fanatis, Islam yang tidak, kata beliau itu istilahnya outlook ya, outlook ya. Jadi melihat keluar gitu loh. Kalau sekarang istilahnya jangan di dalam kata dalam tempurung gitu ya, istilahnya itu. Ini yang diinginkan oleh Soekarno. Masya Allah. Lalu selanjutnya, seperti apa Ustadz melihat relevansi tadi antara pemikiran Bung Karno ketika itu dengan saat ini, dan membawanya pemikiran Soekarno ini, membawa pemikiran Soekarno ke ruang-ruang diskusi ilmiah Ustadz, di kampus, di sekolah, di pesantren bahkan mungkin gitu. Saya kira inilah sekarang ini ada harus forum yang sifatnya akademis. Ya, entah itu bentuknya jurnal, entah bentuknya seminar untuk mengangkat kembali, ya, berdiskusi tentang keislaman yang segar gitu loh, keislaman yang muda, ya, jangan sekarang Islam yang tua, ya, sudah jompo, sudah tidak mau diotak-atik lagi, ya udahlah pokoknya. Bahkan di dalam buku ini beliau sangat mengkritisi tentang orang yang cuma ahlinya baca Al-Fatihah sama Yasin saja nggak cukup, ya. Tahlilan saja itu nggak cukup. Ini dikritisi oleh beliau. Kita harus lebih maju lagi. Ya, tidak cukup kita cuma mengirim Al-Fatihah. Kita tidak cukup sekarang ini hanya tahlilan ketika ada kematian. Itu bahkan harus kita tinggalkan, kata beliau di sini itu. Masya Allah. Sampai seperti itu. Karena pingin maju, pingin mendobrak itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah Ustaz. Berhubung waktu kita ini sudah dibatasi waktu maksudnya Ustaz. Dan semoga di sesi berikutnya kita juga bisa mengundang nih para pakar sejarah yang lain, para tokoh Islam yang lain, supaya bisa diskusi kita lebih seru Ustaz. Iya, saya kira kalau ada dua sisi lebih enak ini. Sehingga ada saling memberikan masukan, saling menambah, saling untuk mengisi kan gitu. Intinya ada harus penerus dari bangsa ini, entah itu keluarganya Soekarno atau dari anak bangsa ini yang diinginkan oleh Soekarno lahir, berikan saya pemuda-pemuda yang sekian kan gitu. Saya akan rubah dunia itu. Nah, itu kan cita-cita Bung Karno, adanya pemuda-pemuda yang dia godok, yang dia didik, yang dia bentuk sehingga bisa merubah, mempengaruhi dunia kan gitu. Masya Allah. Baik Ustadz, bisa diberikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi kepada pemirsa IHBS TV. Silakan Ustadz. Iya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa Soekarno, andaikan dia itu bisa melanjutkan gagasan-gagasannya, dia minimal patut untuk dijadikan sebagai pembaharu nasional kalau tidak internasional. Gagasan dia tentang keislaman cukup mencerahkan. Bagaimana dia itu ingin berkemajuan, ingin Islam, Al-Quran dan Sunnah itu ada interpretasi sains dan teknologi. Dan bagaimana Islam itu kita bikin cerah, ya, tidak cumu, tidak kolot, ya, tidak taklid. Bahkan kata dia istilahnya rubuh bambu, ya, ditebang satu semuanya akan ikut. Itu nomor satu. Kemudian yang ke nomor dua yang tidak kalah pentingnya, forum-forum untuk mengkaji, baik itu akademis, bisa menjadi skripsi, tesis, ataupun mungkin menjadi disertasi yang menggali pemikiran keislamannya Soekarno ini penting. Dan yang tidak kalah pentingnya ketika kita sekarang berbicara masalah nasional, masalah mungkin ada yang ingin membuat museum nasional, ada yang pengen sekarang ini mengenang karya-karyanya Soekarno, maka jangan lupa Soekarno memiliki karya yang besar seputar masalah gagasan Islam yang cerah, yang cemerlang.
Dan yang terakhir ini pesan kepada ya remaja-remaja ya yang barangkali dari para remaja, para anak-anak muda yang ingin melakukan penelitian terutama sejarah dan ingin mencoba untuk mempelajari sejarah, maka silahkan Anda teliti, Anda kembangkan bagaimana sebetulnya arah keislaman Soekarno itu. Dan bagaimana dia sampai terkagum-kagum terhadap Ibnu Saud. Ya, bahkan dia memberikan gelar imam besar, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Yang saya tidak pernah dengar dari mereka, terutama kiai tradisional untuk mengatakan seperti yang dikatakan Soekarno. Malah sebaliknya, menghujat, mencela, menyerang yang tidak sesuai dengan data sejarah kan gitu. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan satu konklusi yang sempurna, yang lengkap, yang tidak meleset dari kenyataan dan data sejarah. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz Ya, atas insya Allah. pencerahan dan penjelasannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda khususnya, umumnya kaum muslimin. Dan insya Allah kita Insya Allah. akan bertemu lagi di sesi selanjutnya masih tentang tema Bung Karno Ustaz ya. Ya, Insya Allah. insya Allah. Baik, Amin. pemirsa HBS TV dimanapun Anda berada yang saat ini masih setia menyaksikan acara kami dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan acara yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami sampaikan ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.